Halo, kali ini aku mau bikin video berkaitan dengan apa yang sedang terjadi hari ini. Mungkin sedikit keresahan aku dan sedikit memberikan penjelasan gitu buat teman-teman yang mungkin nggak tahu nih kalau sekarang lagi rame banget adanya foto ataupun video mungkin story ataupun status terkait peringatan darurat. Ini sebenarnya ramainya awalnya dari di X gitu ya, kemudian disebarkan ke TikTok, mungkin Instagram juga, dan salah satu aku juga menyebarkan gitu. Nah, berkaitan dengan ini sebenarnya ini berkaitan dengan masalah politik yang sedang terjadi di Indonesia dan hal-hal berkaitan dengan masalah kebijakan, keputusan dan juga hukum yang sedang berjalan di Indonesia. Tapi untuk menjelaskan ini juga berkait utamanya adalah terkait pilkada yang akan berlangsung di bulan September Oktober. Tapi sebelum itu harus aku jelaskan runtutannya karena ini sebenarnya terjadinya adalah kenapa ini menjadi peringatan darurat. Itu faktor-faktornya tidak lain berkaitan dengan apa yang sudah berlangsung pada saat Pilpres. Jadi akan aku jelaskan terlebih dahulu dari timeline Pilpres, apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa politik apa gitu, sampai kemudian pilkada ini menjadi ramai lagi dan sampai ada peringatan darurat terkait hal ini gitu. Jadi buat kalian ini bukan masalah pilihannya siapa terkait Pilpres dukung siapa, karena Pilpres sudah selesai. Nah, sekarang adalah masalahnya ada di pilkada ini gitu. Apa sih sebenarnya masalahnya? Kita tahu pada saat Pilpres kemarin usia batas calon presiden atau wakil presiden itu diturunkan melalui sengketa MK, yaitu dari 40 tahun menjadi 35 tahun, yang saat itu menguntungkan kita sebut saja Gibran gitu untuk bisa maju sebagai calon wakil presiden gitu untuk diusung, yang mana secara komposisi di MK itu ketuanya adalah Anwar Usman. Dia adalah paman dari Gibran sendiri, yang mana itu kemudian kan dipermasalahkan ya, disengketakan juga di MK sampai kemudian paman Usman ini dicabut karena melanggar kode etik lah, dikatakan seperti itu, melanggar kode etik. Dan pada saat itu ketika MK memutuskan sengketa itu diterima dengan perubahan batas usia calon dari 40 menjadi 35, itu KPU langsung melaksanakan perintah dari putusan MK tanpa merubah PKPU, kalau nggak salah merubah PKPU yang menjadi landasan dari undang-undang pemilu pada saat itu. Akhirnya kan juga KPU mendapatkan sanksi kode etik juga gitu, karena merubah aturan pendaftaran tanpa mengganti landasan dasarnya dulu terkait undang-undang pemilu itu. Itu juga berlaku di pada saat itu. Sebenarnya banyak yang mengkritik karena wewenang ini sebenarnya jatuhnya di legislatif ya, yang mana di DPR harusnya perubahan undang-undang ini kan DPR diajukannya ke DPR, bukan ke MK pada saat itu. Tapi kan karena sudah diputuskan di MK, yang mana adalah posisinya tertinggi, putusannya mutlak, dan DPR pada saat itu juga diam, tidak ada rapat apapun yang membahas terkait hal ini. Seakan ya DPR mengiyakan gitu apapun putusan dari MK pada saat itu, yang meloloskan salah satunya adalah pasangan Gibran ya, Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden gitu. Oke, akhirnya Pilpres berjalan dengan skema seperti itu. Terjadi banyak pelanggaran kode etik ya, baik itu di MK sendiri, pencopotan Anwar Usman, dan juga di KPU sendiri gitu, karena merubah syarat pendaftaran tanpa merubah aturan dasarnya. Nah, tapi kita move on terlebih dahulu karena Pilpres sudah berjalan, sudah selesai, sudah ditentukan pemenangnya. Nah, terus apa yang sebenarnya terjadi sekarang itu adalah berkaitan dengan pilkada, yaitu kemarin itu ada beberapa putusan yang cukup ramai. Salah satunya yang pertama adalah ada sengketa yang diajukan di MA, Majelis Agung ya, Mahkamah Agung gitu, yang sekali lagi menurunkan syarat terkait batas usia. Jadi untuk maju di pilkada itu batas syaratnya adalah umur 30 tahun pada saat pendaftaran, tapi kemudian diputuskan di MA kalau syarat itu dirubah. Jadi 30 tahunnya itu bukan pada saat pendaftaran, melainkan pada saat dilantik atau pelantikannya. Yang mana secara timelinenya pilkada itu pendaftarannya September Oktober dan pelaksananya September Oktober, nanti pelantikannya di Februari 2025. Jadi orang yang umurnya 30 tahun sebelum September itu bisa, tapi setelah September dia nggak bisa kalau aturan lama. Tapi karena aturannya dirubah, orang yang umur 30 tahun sebelum Februari 2025 itu masih bisa daftar di sebagai calon di pilkada. Jadi kalau misalkan lahirnya di November atau Desember tuh bisa, karena kan dia nanti umur 30 tahunnya tepat di
sebelum Februarinya atau sebelum pelantikannya. Sekali lagi ini tuh keputusan ini atau peraturan ini mengindikasikan menguntungkan salah satu calon ya yang sudah digaungkan atau dirumorkan di mana-mana, yaitu kita sebut saja saudara Kaisang ya. Karena Kaisang ini ternyata 30 tahunnya itu nanti tepat di Desember. Artinya ya bukan apa ya istilahnya bukan suatu kebetulan gitu aturan di MA ini berubah gitu. Keputusan MA ini mengiyakan 30 tahunnya di Februari dirubah dari yang sebelumnya harusnya 30 tahunnya itu sebelum pendaftaran, karena Kaisang ini posisinya tepat di Desember, di tengah-tengah antara pendaftaran dan juga pelantikan. Jadi ya salah satu indikasi kenapa peraturan ini merujuk ke salah satu pihak ya karena itu gitu, karena kok kebetulan banget dulu waktu Pilpres itu menguntungkan salah satu nama yang sudah muncul, itu ada Gibran yang mana kakaknya Kaisang. Kemudian yang pilkada ini menguntungkan salah satu nama, salah satunya Kaisang, walaupun kalau pilkada skupnya lebih luas ya karena calonnya kan jauh lebih luas daripada Pilpres. Kalau Pilpres kan bursa calonnya itu kan sangat sedikit, jadi kelihatan banget menguntungkan siapanya. Tapi oke, kita kesampingkan antara Kaisang dan juga Gibran ini sendiri gitu. Setelah itu kemudian hal ini juga disengketakan ke MK. Tapi sebelum sengketa ke MK, kita bicara dulu berkaitan dengan bursa yang ada di pilkada atau di daerah-daerah ya, yang lagi rame salah satunya di DKI Jakarta. Jadi syarat sebuah partai untuk mengusung calon di pilkada itu ada namanya batas threshold, kalau nggak salah 25%. Itu maksudnya adalah partai itu harus punya keterwakilan 25% di legislatif di daerah tersebut. Jadi misalkan kita ambil contoh nih, PDIP itu di DKI Jakarta punya 20% keterwakilan di legislatifnya. Dia nggak bisa mencalonkan pasangannya, mencalonkan untuk istilahnya memajukan calon sendiri. Dia harus bekerja sama dengan partai lain. Jadi kalau dia 20%, dia harus nyari partai yang punya minimal 5%. Jadi 20 tambah 5, 25% keterwakilan di legislatif di daerah tersebut untuk bisa memajukan nama. Makanya dari kemarin kan calonnya hanya baru muncul, itu ada Pak Ridwan Kamil dan juga ada salah satunya calon independen gitu. Kenapa? Karena memang sekali lagi ini contoh aja di DKI Jakarta, PDI itu tidak bisa mencalonkan calon tunggal, dia harus bekerja sama dengan koalisi partai lain yang punya batas threshold kekurangan dari PDIP itu. Tapi yang jadi masalah adalah partai-partai yang bisa diajak koalisi, waktu itu ada PKB, Nasdem, dan juga PKS, ini tiga-tiganya sudah ditarik ke koalisi dari Koalisi Indonesia Maju dari Kim ya. Itu adalah koalisinya pada saat pendukung Prabowo Gibran. Jadi istilahnya ada koalisi yang memang mendukung pro pemerintah nih, kita sebutnya pro pemerintah dan koalisi aja ya, dan oposisi aja biar lebih gampang. Artinya partai-partai yang bisa diajak kerjasama untuk mengusung calon dari kubunya oposisi atau kubunya PDIP itu nggak ada lagi, karena udah ditarik semuanya, udah dijadiin satu sama koalisi Indonesia Maju, atau makanya disebut Kim plus plus. Jadi KIM itu Kim Koalisi Indonesia Maju itu kan koalisi partai-partai yang mendukung Prabowo Gibran pada saat Pilpres. Nah, yang pilkada ini plus-plusnya ini merupakan partai-partai yang baru masuk. Salah satunya ya tadi ada PKS, kemudian ada Nasdem dan juga PKB. Akhirnya PDIP tidak bisa mencalonkan, mengeluarkan calon karena terbatas sama namanya batas threshold tersebut gitu. Nah, di luar masalah konteks PDIP atau partai lain, skema dari threshold 25% ini juga menjadi kendala di beberapa daerah lain ya. Itu akibatnya apa? Akibatnya akan banyak terjadi yang namanya perlawanan kotak kosong. Karena tadi ya istilah koalisi gede ini udah menjadi satu, mereka bisa seenaknya istilahnya mencalonkan siapapun tanpa ada lawan. Jadi karena calon lawan cuma ada satu kan otomatis lawannya itu adalah kotak kosong. Kalau kalian dihadapkan antara calon dan juga kotak kosong, itu kan besar kemungkinan kemenangan tuh ada di yang calon daripada kotak kosong. Walaupun hal ini sebenarnya juga sudah terjadi, salah satu ini kalau nggak salah itu di Sumatera Utara, itu yang menang kotak kosong gitu. Keren juga ya, maksudnya ada calon dan kotak kosong yang menang kotak kosong, artinya orang lebih banyak memilih kotak kosong. Dia mungkin nggak suka sama orangnya atau gimana, aku juga paham. Yang akhirnya pemerintahan selama 5 tahun ke depan itu ya dipimpin
ada bukan kemudian dilakukan pemilu ulang, enggak, tapi istilahnya dipimpin nanti ada kayak apa ya, pengganti lah gitu untuk memimpin daerah itu selama 5 tahun sampai pilkada berikutnya gitu. Nah, makanya skema kotak kosong ini sebenarnya agak rawan kalau misalkan orang yang dimajukan itu tidak bisa memberikan istilahnya impresi baik kepada warganya gitu. Jadi ditakutkan nanti yang menang kotak kosong kalau terjadi seperti ini. Makanya ada skema kedua, yaitu skema calon boneka. Calon boneka ini adalah calon yang dipersiapkan hanya untuk kalah. Jadi kalau misalkan yang maju itu cuma satu calon, kan lawannya kotak kosong, tapi ada kemungkinan kotak kosong menang sehingga ya mereka gagal. Makanya dimunculkanlah adanya calon boneka untuk lawan tanding. Jadi ketika ada dua calon, yang satu sudah dipersiapkan kalah, gimana sih cara mempersiapkan kalah? Ya dimajukan aja calon yang nggak orang kenal, mungkin juga ya istilahnya orang nggak tahu dia siapa gitu, otomatis dia akan memilih ke calon satunya itu, karena kan ada dua calon, pasti salah satu akan menang gitu. Makanya ketika calon boneka ini kemarin itu ada indikasi, ini aku bicara indikasi aja ya, karena nggak ya ini masih praduga lah katakanlah. Kemarin di DKI Jakarta itu muncul calon independen. Calon independen itu adalah calon yang maju tidak lewat partai. Dia ada syarat yang cukup berat, kalau nggak salah mengumpulkan KTP kalau di Jakarta itu kisaran 700 ribuan pendukung itu yang mendukung dia untuk maju sebagai calon independen, dan syaratnya itu lumayan berat, harus mengumpulkan KTP dan tanda tangan. Nah, ini kemarin cukup ramai di X kalau banyak orang yang sebenarnya tidak kenal beliau, tidak mendukung beliau, tetapi ternyata catut namanya, KTP-nya itu dicatut sebagai pendukung beliau, karena ada nanti ada linknya kok bisa buat ngecek. Jadi banyak sekali, bahkan kayak anak-anak dari Pak Anies Baswedan aja tiba-tiba KTP-nya dicatut sebagai pendukung beliau. Itu kan artinya pencatutan yang tidak sah ya, karena kan yaitu penipuan, bisa dikatakan ya pemalsuan data gitu. Tapi anehnya ketika ada beberapa orang yang melaporkan ini ke kepolisian, kepolisian itu menolak karena ini ranahnya adalah pilkada ataupun pemilu, harusnya dilemparnya ke KPU gitu. Padahal ya di sini ada pencatatan data, itu kan sebenarnya juga tindak kriminal ya salah satunya gitu. Tapi yang anehnya lagi, KPU itu kemudian tetap meloloskan calon ini, meloloskan dalam hal verifikasi sebagai calon independen. Makanya ya orang beranggapannya ini hanya sebagai calon boneka saja untuk memenangkan pihak calon satunya yang didukung oleh si gerombolan dari partai penguasa ini gitu. Salah satu contohnya itu masih praduganya seperti itu gitu. Nah, kenapa aku tadi bahas banyak banget berkaitan dengan skema pilkada ini? Karena ini berkaitan dengan kemarin tanggal 20 Agustus itu diputus MK memutus sengketa kembali. Nah, kali ini ketuanya sudah bukan lagi Anwar Usman ataupun paman dari Gibran atau Kaisang ya, yang diduga terafiliasi dengan pemerintahan gitu. Memutuskan bahwasannya batas usia calon yang sebelumnya ditetapkan oleh MA yang tadi berkaitan dengan 30 tahun sebelum pelantikan itu ditolak. Jadi 30 tahunnya dikembalikan lagi sebelum pendaftaran. Yang mana itu adalah mematikan langkah Kaisang yang kemarin sudah diusung untuk maju di pilkada sempat Jawa Tengah, itu ya gagal karena ditolak sama MK, syaratnya dirubah lagi, diputuskan lagi 30 tahunnya itu sebelum mendaftar, bukan sebelum dilantik. Makanya dengan skema ini Kaisang tidak bisa mendaftar. Kemudian yang kedua, batas threshold 25% itu diturunkan ke 7,5%. Ini sebenarnya tidak mewakili satu partai ya, tetapi karena memang banyak partai, salah satunya ada Partai Buruh itu yang sudah lama sebenarnya untuk mengajukan perubahan threshold ini gitu. Nah, perubahan threshold ini sebenarnya menguntungkan banyak sekali partai, utamanya di beberapa daerah yang mana skema kotak kosong ataupun skema calon boneka ini dirasa akan berkurang gitu, karena banyak partai yang akan bisa mencalonkan secara individu partai, itu nggak harus berkoalisi dengan koalisi yang besar gitu. Dan juga salah satunya PDIP bisa mencalonkan calonnya di pilkada, salah satunya di DKI Jakarta, untuk melawan dari koalisi Indonesia Maju. Itu kan sudah mengumumkan Pak Ridwan Kamil ya, jadi Pak Ridwan Kamil akan mendapatkan lawan gitu, salah satunya mungkin dari PDIP. Kasusnya seperti itu. Makanya keputusan MK yang kemarin itu dinilai baik oleh para pakar hukum dan juga pengamat politis terkait keputusannya gitu. Makanya ini kemarin sempat disambut baik oleh
banyak pakar hukum, akademisi dan juga politisi gitu berkaitan dengan putusan MK itu. Nah, tapi yang uniknya lagi, kalau di Pilpres kemarin itu keputusan MK langsung disambut dengan perubahan peraturan dari KPU. Kali ini KPU itu tiba-tiba komentarnya berbeda. Kalau yang dulu itu langsung ngikutin, kalau yang sekarang bilangnya mau dikaji terlebih dahulu. Ini kan sedikit kontradiksi dari yang sebelumnya ya, yang waktu Pilpres. Kemudian yang kedua, DPR yang waktu sengketa MK di Pilpres itu diam, istilahnya kayak mengiyakan keputusan MK, sekarang tiba-tiba berubah. Ini yang terjadi hari ini. Per 21 Agustus mereka tiba-tiba mengadakan rapat balik badan legislatif dari DPR untuk merevisi undang-undang pemilu, utamanya masalah pilkada ini gitu, yang mana menolak semua menolak keputusan dari sidang MK ataupun putusan MK yang tadi ya, MK yang menolak 30 tahun sebelum pendaftaran, sebelum pelantikan dirubah kembali menjadi pendaftaran. Tiba-tiba di balik ini, DPR ini itu ada skema ingin menggagalkan, membatalkan putusan MK dan dikembalikan lagi ke MA. Jadi yang runtutannya MA tadi ini simpelnya aja ya biar kalian nggak bingung. Jadi MA itu secara tidak langsung meloloskan Gibran untuk meloloskan Kaisang untuk menjadi calon di pilkada, kemudian digagalkan oleh MK karena usianya dirubah aturannya, dikembalikan ke yang lama. Tapi kemudian ini balik DPR ini mau merevisi undang-undang sehingga Kaisang ini bisa maju lagi di pilkada. Jadi ini peristiwa yang aneh karena inkonsistensi antara apa yang terjadi di Pilpres dan sekarang di pilkada, yaitu terutama di DPR dan juga KPU ya, yang mana kemarin di Pilpres ngomongnya A, terus karena menguntungkan salah satu pihak, kemudian yang sekarang pilkada mereka kok tiba-tiba cara bersikapnya berbeda menjadi B gitu, yang mana ini menguntungkannya sama. Kalau di Pilpres itu menguntungkan si kakak, di pilkada menguntungkan si adik, ya sama-sama dari keluarga istana gitu. Dan kemudian ada satu hakim juga yang dissenting opinion-nya ini agak aneh gitu, karena di Pilpres itu dulu dia menyetujui perubahan peraturan pemilu di lewat MK, berarti dia waktu Pilpres setuju. Nah di yang sekarang yang di pilkada itu dia tidak setuju. Jadi di MK itu kan komposisinya ada 9 hakim atau enggak 9 hakim, nah yang sekarang dia itu nggak setuju. Alasannya adalah katanya tidak seharusnya putusan berkaitan dengan undang-undang pemilu itu diputuskan menjelang pemilu. Ini kan sangat berbanding terbalik ya. Dulu waktu Pilpres juga mendekati pemilu tapi dia mengiyakan, tapi yang sekarang dia menolak dengan alasan karena ini terlalu dekat gitu, jadi harusnya tidak mengganti aturan yang strategis gitu. Kemudian yang kedua, dia juga kalau nggak salah ya kutipannya, bukan secara kutipan langsung, intinya ini ranahnya di DPR bukan di MK. Nah kalau itu kenapa dulu Pilpres dia mengiyakan, yang kalau dia tahu ini ranahnya ada ranah DPR bukan MK gitu. Jadi itu kenapa ramai banget peringatan darurat ya, karena seakan-akan peraturan kemudian kebijakan itu diatur seenak-enaknya oleh penguasa gitu, oleh orang-orang yang punya kepentingan khusus di sana gitu. Jadi kayak kita sebagai masyarakat itu kayak cuman disuguhkan ya udah dagelan aja, permainan dari orang-orang penguasa untuk ngotak-atik aturan gitu, yang kemarin Pilpres sudah benar-benar dia istilahnya banyak nggak disukai lewat akademisi sampai ada film Dirty Fort juga kan yang istilahnya kontra dengan banyak keputusan pemerintah. Kemudian yang pilkada dilakukan kembali dengan skema yang sama, tapi banyak inkonsistensi atau anomali-anomali gitu dari salah satu adalah KPU dan juga DPR gitu. Dan jangan lupa Anwar Usman kan sudah dicabut dari ketua MK, kemudian dia melakukan banding dan bandingnya diterima. Jadi keputusan bandingnya itu si ketua MK yang sekarang Pak Soeharto atau siapa kurang lebih namanya itu
tidak sah sebagai ketua MK dan ada kemungkinan Paman Anwar Usman ini akan kembali lagi menjadi ketua MK. Tapi aku nggak tahu nanti ini dia masih akan ada melewati tahap apa lagi untuk bisa menjadi ketua MK kembali. Nah ini akan menjadi lebih rumit lagi gitu ke depannya gitu kalau si Paman Usman ini akan kembali lagi ke MK. Ya aku sih kalau dari pandangan aku berharap ya nggak kejadian gitu, biar MK itu tetap sejalan dengan konstitusinya, tidak ada kedekatan dengan pihak istana ataupun kedekatan dengan ya penguasa gitu. Jadi keputusannya itu berdasarkan dengan undang-undang gitu dan hukumnya seperti apa gitu. Jadi mungkin kita tunggu ini dari rapat balik ini, ternyata keputusannya adalah besok tanggal 22 Agustus dan sudah ada seruan untuk demo juga di kantor DPR besok. Kalau memang kalian punya kekhawatiran yang sama dengan aku berkaitan dengan peringatan darurat ini, ya sebaiknya kalian juga harus membuka mata terkait apa yang sedang terjadi di pilkada kali ini gitu. Jadi jangan cuma terima-terima doang, karena ini sangat berefek atau berimbas ke kehidupan kita dan juga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah ke depannya gitu. Dan kalau sebelum pemilihan saja mereka sudah bisa mengotak-atik aturan sesuai keinginan mereka, gimana nanti pada saat mereka sudah memimpin? Jangka waktu 5 tahun itu adalah jangka waktu yang lama untuk kemudian kebijakan-kebijakan baru itu bisa muncul gitu. Dan ya kita nggak bisa melihat kalau cara di awal saja sudah banyak kesalahan, kita nggak tahu nih kedepannya bakal seperti apa gitu. Nah sebenarnya ada satu lagi yang pengen aku ceritain, tapi itu nggak akan aku ceritain di sini. Itu berkaitan dengan masalah Golkar. Kemarin juga ramai, itu partai yang gede tiba-tiba tumbang dan digantikan ketuanya oleh salah satu menteri kesayangan dari istana. Nah tapi itu di luar konteks ini, sebenarnya nggak di luar banget sih, itu karena masih nyambung juga nanti terkait ya keanehan-keanehan kedepannya gitu. Jadi ya segitu aja, semoga Indonesia baik-baik saja.